Di balik masker dan kepul asap gorengan, Arini menyimpan sebuah rahasia besar. Setiap sore, sebuah mobil mewah selalu berhenti dan memborong habis dagangannya tanpa sisa. Ia tak pernah tahu siapa pria di balik kaca gelap itu, hingga sebuah pertemuan di ruang kuliah membongkar segalanya. Ini bukan sekadar tentang mencari uang, tapi tentang cinta yang tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Simak kisah lengkapnya. Minyak panas memercik mengenai ujung jemari Arini. Ia meringis pelan, namun tak berani bersuara. Di balik masker kain hitam dan topi yang ditarik rendah, ia berusaha melenyapkan identitasnya sebagai mahasiswi terbaik Fakultas Ekonomi. Di sini, di pinggir jalan yang bising, ia hanyalah si Mbak Gorengan. Nama aslinya terkunci rapat di dalam tas ransel lusuh berisi tumpukan diktat kuliah. Arini tahu, jika ada satu saja teman kampusnya yang mengenali wajah di balik masker itu, reputasi yang ia bangun dengan susah payah akan runtuh. Isu kemiskinan seringkali menjadi bahan gosip yang lebih panas daripada minyak di wajannya saat ini. Arini melirik ponselnya. Sebuah notifikasi pesan muncul, mengingatkan bahwa batas akhir pembayaran kuliah adalah besok sore. Angka yang tertera di sana terasa mencekik. Uang yang ia kumpulkan selama sebulan masih kurang 1 juta rupiah. Rasa cemas mulai merayap, lebih dingin daripada es batu untuk adonan tepung. Bagaimana jika ia gagal membayar? Bagaimana jika perjuangannya selama 7 semester harus terhenti tepat di garis finish? Pikiran itu membuatnya nyaris menjatuhkan sodet. Ia harus tetap fokus, karena setiap potong bakwan yang terjual adalah harapan untuk masa depannya. Tiba-tiba, deru mesin mobil mewah berhenti tepat di depan gerobaknya. Arini menunduk lebih dalam. Biasanya, orang kaya tidak akan turun hanya untuk membeli gorengan 1000-an. Namun, mobil sedan hitam mengilat ini berbeda. Kaca jendela belakangnya tertutup rapat. Sangat gelap hingga Arini hanya melihat pantulan dirinya yang kusam. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sepasang mata dari balik kaca itu. Apakah itu teman kampusnya? Ataukah seseorang yang ingin mempermalukannya? Ketakutan itu nyata, membuat jemarinya gemetar saat membungkus pesanan. Menjadi mahasiswi berprestasi adalah kebanggaan orang tuanya. Mereka hanya tahu Arini kuliah dengan beasiswa dan bekerja di perpustakaan. Arini tidak tega bercerita bahwa beasiswanya dicabut karena pemangkasan kuota. Ia harus berjuang sendiri di aspal jalanan. Ia tidak ingin melihat ibunya menangis, atau ayahnya bekerja lebih keras di sawah yang tak seberapa. Harga diri Arini adalah tameng sekaligus beban berat. Setiap kali menyeka keringat, ia meyakinkan diri bahwa kemiskinan bukanlah aib. Namun, kenyataan sosial seringkali berkata lain, membuat hatinya seringkali merasa sangat ciut. Malam makin larut, namun Arini belum beranjak. Ia terus menggoreng, melayani pembeli dengan suara yang sengaja diberatkan agar tak mudah dikenali. Kepalanya mulai berdenyut akibat asap yang terus dihirup selama berjam-jam. Namun, tiap kali melihat tumpukan uang receh di kotak kaleng, semangatnya kembali. Ia menghitung dalam hati, membayangkan angka itu berubah menjadi slip pembayaran kuliah. Ia hanya butuh sedikit keajaiban malam ini, agar ia bisa tidur tanpa bayang-bayang putus kuliah yang menghantuinya. Tiba-tiba, pintu mobil sedan hitam itu terbuka sedikit. Arini menahan napas, bersiap untuk hal terburuk. Mungkinkah seseorang di dalam sana akan mencaci makinya? Ataukah mereka akan tertawa melihat mahasiswi teladan berkutat dengan minyak? Arini mencengkeram pinggiran gerobak, menguatkan hati. Namun, yang keluar bukanlah makian, melainkan sebuah amplop coklat yang diletakkan di atas meja gerobaknya oleh seorang pria berpakaian rapi. Pria itu tak mengatakan apapun, hanya memberi isyarat agar Arini mengambilnya. Arini terpaku, bingung harus bereaksi apa. Di dalam keraguannya, Arini menyadari bahwa dunia penuh kejutan yang menakutkan. Ia merasa ada yang tidak beres, namun ia sangat membutuhkan keajaiban itu. Matanya melirik ke arah mobil yang mulai melaju. Siapa sebenarnya pemilik mobil itu? Mengapa ia memberi amplop tanpa kata? Arini merasa ada sepasang mata yang masih terus mengawasinya dari kejauhan, menembus kabut asap dan kegelapan malam yang dingin.
Tangannya meraih amplop coklat itu. Rasanya membara di telapak tangan. Arini memastikan tidak ada orang yang memperhatikan. Dengan jantung berpacu liar, ia menyimpan amplop itu ke bawah tumpukan buku kuliahnya. Ia merasa hidupnya baru saja bergeser ke arah yang tak terduga. Ada rasa takut bercampur harapan tipis. Malam itu bukan sekadar tentang menjual gorengan, tapi awal dari sebuah rahasia besar yang mulai terikat pada takdirnya. Siapa sangka, sebuah mobil mewah akan menjadi awal dari segalanya. Kini, Arini tidak tahu apakah ini bantuan tulus, ataukah jebakan yang akan mengungkap siapa dia sebenarnya di kampus besok pagi. Rasa penasaran itu menyelimuti seluruh malamnya yang panjang dan penuh teka-teki, yang seolah tiada berujung bagi masa depannya. Pagi itu terasa jauh lebih berat bagi Arini. Amplop coklat yang diterimanya semalam masih terasa seperti bara api di dalam tas ranselnya. Ia belum berani membukanya secara utuh, bahkan setelah ia sampai di kampus. Setiap kali berpapasan dengan mahasiswa lain yang berpakaian modis, ia merasa seolah mereka bisa mencium aroma minyak goreng yang masih menempel di ujung jilbabnya. Apakah pria di dalam mobil hitam itu salah satu dari orang-orang di sini? Ataukah ia hanya orang asing yang kebetulan lewat dan merasa iba? Pikiran itu terus berputar, membuat konsentrasinya pecah saat mengikuti mata kuliah di kelas. Ia merasa seperti sedang menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda, dan tidak akan pernah bisa bersatu. Sore harinya, Arini kembali berdiri di samping gerobaknya. Udara kota mulai mendingin, namun panas dari penggorengan tetap membakar pipinya. Baru saja ia menata dagangannya, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Dari kejauhan, sedan hitam mengilat itu kembali muncul. Mobil itu bergerak perlahan, seolah sedang mencari seseorang, sebelum akhirnya berhenti tepat di depan tempat Arini berdiri. Kejadian ini bukan lagi sebuah kebetulan. Arini bisa merasakan tatapan yang intens dari balik kaca jendela yang gelap gulita itu. Ia merasa telanjang di bawah pengawasan tersebut, seolah seluruh rahasia hidupnya telah terbongkar tanpa sisa. Pintu mobil tidak terbuka. Namun, kaca jendela depan menurun hanya sedikit, memperlihatkan jemari tangan seorang pria yang terlihat sangat bersih dan terawat. Ia menyodorkan beberapa lembar uang berwarna merah, tanpa meminta kembalian. Borong semua, suara itu terdengar berat namun sangat lembut. Suaranya tidak asing, namun Arini tidak bisa mengingat di mana ia pernah mendengarnya. Arini terpaku sejenak sebelum tangannya yang gemetar mulai membungkus satu persatu gorengan tersebut ke dalam kantong plastik besar. Ia merasa sangat kecil di hadapan kemewahan yang terpampang nyata di depan matanya. Perasaan Arini berkecamuk hebat. Di satu sisi, ia merasa sangat terbantu karena semua dagangannya habis dalam sekejap mata. Itu artinya ia bisa pulang lebih awal dan memiliki waktu lebih banyak untuk belajar. Namun, di sisi lain, harga dirinya terusik. Ia tidak ingin dianggap sebagai peminta-minta yang mendapatkan belas kasihan dalam bentuk borongan. Ia adalah seorang pejuang, bukan objek rasa kasihan. Arini ingin bertanya, ingin melihat siapa wajah di balik kaca itu, namun lidahnya terasa keluh. Keberaniannya menguap begitu saja setiap kali mesin mobil itu menderu halus, mengingatkannya pada perbedaan kasta yang begitu lebar. Setelah mobil itu pergi, Arini menatap tumpukan uang di tangannya. Jumlahnya jauh melebihi harga semua gorengannya malam ini. Ada rasa takut yang merayap di dadanya. Mengapa pria ini begitu royal? Mengapa ia selalu muncul di saat Arini sedang dalam titik terendahnya? Arini mulai bertanya-tanya, apakah pria ini adalah seseorang yang selama ini ia kenal, atau justru seseorang yang sedang merencanakan sesuatu untuk hidupnya. Ia merasa seperti sedang diperhatikan oleh sosok bayangan yang tidak bisa ia sentuh. Namun kehadirannya sangat nyata dalam membantu perjuangannya membiayai kuliah. Malam itu, Arini pulang dengan perasaan hampa meskipun dompetnya terisi penuh. Ia teringat kembali pada amplop semalam yang ternyata berisi uang yang cukup untuk melunasi seluruh tunggakan kuliahnya. Seharusnya ia bahagia, namun yang ia rasakan justru kegelisahan yang mendalam. Ia merasa seolah sedang berutang nyawa pada seseorang yang bahkan tidak memperlihatkan wajahnya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sedan hitam itu selalu muncul, melaju lambat di jalanan sunyi yang penuh rahasia.
Ia merasa hidupnya kini bukan lagi miliknya sendiri, melainkan sebuah babak baru yang sedang ditulis oleh tangan misterius. Keesokan harinya di kampus, Arini berjalan menyusuri lorong dengan langkah kaki yang ragu. Ia merasa semua mata sedang menatapnya, mencari tahu dari mana ia mendapatkan uang untuk melunasi biaya kuliah secara tiba-tiba. Di tengah kegelisahan itu, ia melihat mobil yang sama sedang terparkir di area khusus dosen. Jantung Arini hampir berhenti berdetak. Jika mobil itu milik seorang dosen, maka kemungkinan besar identitasnya sebagai pedagang pinggir jalan sudah diketahui oleh pihak kampus. Ia merasa dunia mulai berputar lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan. Langkah kaki Arini terhenti di depan pintu ruang jurusan. Ia melihat seorang pria keluar dari mobil tersebut dengan setelan jas yang sangat rapi. Pria itu berjalan dengan penuh wibawa, memegang beberapa buku yang sangat ia kenali. Arini mencoba menghindar, namun mata mereka tidak sengaja bertemu. Pria itu memberikan senyum tipis yang penuh makna. Sebuah senyuman yang membuat Arini merasa seluruh dunianya akan segera berubah total. Siapakah sebenarnya pria itu, dan mengapa ia memilih untuk masuk ke dalam hidup Arini dengan cara yang begitu misterius? Rasa penasaran itu kini berubah menjadi sebuah ketakutan yang nyata bagi Arini. Arini masuk ruang kuliah dengan lutut lemas. Biasanya ia duduk di depan, namun kini ia memilih sudut belakang. Ia ingin menghilang, menjadi debu. Kepalanya tertunduk, tangannya mencengkeram tas ransel. Di dalam sana, ijazah impian terasa berat karena beban rahasia. Ia masih tak percaya mobil mewah yang memborong dagangannya semalam terparkir di area dosen. Siapakah pemiliknya? Apakah ia bagian dari kampus yang memperhatikannya? Akankah rahasianya sebagai penjual gorengan terungkap hari ini? Kelas bising. Teman-temannya sibuk membicarakan dosen pengganti yang tampan. Arini tidak tertarik. Tiba-tiba pintu terbuka. Suasana hening. Aroma parfum maskulin yang elegan menyeruak. Arini mengenali aroma itu. Aroma dari amplop coklat semalam. Jantungnya berdegup kencang di antara keheningan. Langkah sepatu pantofel tegas mendekat ke meja. Arini mengangkat wajah, menemukan kenyataan paling menakutkan. Pria itu berdiri di sana. Sosok dari bayangan kaca mobil kini tegak di depan kelas. Namanya Adrian Dirgantara, dosen muda lulusan luar negeri. Adrian menyapu pandangan ke seluruh kelas. Saat matanya bertemu mata Arini, ia terdiam. Ada kilatan pengenalan yang tajam. Arini segera menunduk, pura-pura membuka buku. Tangannya gemetar hebat. Ia malu. Bagaimana orang yang melihatnya berpeluh asap kini menilai kecerdasannya? Namun, Adrian memulai kuliah dengan profesional. Ia menjelaskan ekonomi dengan suara tenang. Setiap kata terdengar cerdas, membuat Arini merasa kecil. Perhatian itu membuat kegelisahannya kian memuncak di ruangan itu. Di tengah penjelasan, Adrian berhenti. Ia menatap Arini intens. Saudari Arini, bisa bantu saya menganalisis bagaimana usaha kecil bertahan di krisis? Tanya Adrian formal. Seluruh kelas menoleh. Arini tersentak. Wajahnya memerah. Ia tahu jawabannya bukan dari buku, melainkan dari pengalaman pahit di jalanan. Ia berdiri gemetar, merangkai kata agar rahasianya tidak bocor. Arini memberikan jawaban tajam. Adrian mendengarkan, lalu tersenyum tipis. Jawaban luar biasa. Terlihat Anda sangat memahami lapangan, ujarnya dengan penekanan halus. Perkuliahan berakhir dengan perasaan campur aduk. Arini segera membereskan barang, ingin lari. Namun, suara Adrian menghentikannya di pintu. Arini, tunggu sebentar. Ada yang perlu kita bicarakan mengenai tugas Anda. Teman-temannya menoleh curiga. Arini membeku di ruangan yang mulai sepi. Adrian menatap Arini sangat dalam. Saya tahu Anda lelah. Arini, ucapnya pelan. Kata itu menghujam jantungnya. Sebelum sempat menjawab, Adrian menyodorkan catatan kecil. Temui saya di perpustakaan lantai atas. Ada hal lebih penting dari nilai yang harus diselesaikan segera. Arini terpaku menatap kertas itu, sementara Adrian melangkah pergi.
Apa yang diinginkan sang dosen sultan ini? Apakah ia akan menggunakan rahasianya untuk menjatuhkannya? Rasa cemas menyelimuti langkah Arini menuju perpustakaan. Ia merasa hidupnya berada di ujung tanduk. Ketakutan akan identitas terbongkar menghantui napasnya. Siapakah Adrian sebenarnya? Dan mengapa ia begitu peduli? Rahasia ini terasa semakin berat dipikul sendirian. Langkahnya kini membawa ia menuju perjumpaan yang akan mengubah segalanya. Akankah ini akhir mimpinya atau awal harapan baru? Arini melangkah cepat menuju lantai atas perpustakaan, tempat yang dijanjikan Adrian. Namun, lorong kampus yang biasanya terasa tenang kini berubah menjadi labirin penuh duri. Di setiap sudut, ia merasa telinga-telinga tajam sedang membicarakan namanya. Benar saja, di dekat tangga, Siska dan kawan-kawannya sudah berdiri melingkar. Mereka menatap Arini dengan pandangan yang tidak bisa dikatakan ramah. Siska, mahasiswi yang selalu tampil glamor dengan barang-barang bermerek, melipat tangan di dada sambil tersenyum sangat sinis. Wah, lihat siapa yang datang. Si bintang kelas yang ternyata punya cara unik buat bayar UKT. Sindir Siska dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar mahasiswa lain yang lewat. Arini menahan napas, mencoba mengabaikan mereka. Namun, langkahnya terhenti ketika salah satu dari mereka menunjukkan sebuah foto buram di layar ponsel. Itu adalah foto Arini saat sedang menggoreng bakwan, tepat di samping sedan hitam milik Pak Adrian yang terparkir di pinggir jalan. Jadi, ini rahasia nilai bagusmu selama ini, Arini? Jualan gorengan atau jualan pesona ke dosen kaya? Kalimat itu bagai tamparan keras yang mendarat tepat di wajahnya. Dunia Arini serasa runtuh seketika. Harga diri yang selama ini ia jaga dengan keringat dan air mata, seolah diinjak-injak di tengah lorong yang ramai itu. Ia ingin berteriak bahwa ia berjuang halal, namun suaranya tercekat di tenggorokan yang terasa sangat kering. Hatinya perih, lebih perih dari percikan minyak panas yang sering mengenai kulitnya setiap sore. Arini tidak pernah menyangka bahwa perjuangannya untuk tetap kuliah akan diputar-balikan menjadi cerita menjijikan seperti ini. Ia merasa kotor, bukan karena debu jalanan atau bau asap yang menempel di bajunya, melainkan karena fitnah yang dilemparkan teman-temannya sendiri secara keji. Rasa ingin berhenti kuliah tiba-tiba muncul begitu kuat di benaknya. Untuk apa ia berjuang jika akhirnya hanya menjadi bahan hinaan? Air mata mulai mengenang di pelupuk matanya. Namun ia menolak untuk menangis di depan mereka. Ia tidak ingin memberikan kepuasan sedikitpun bagi orang-orang yang hanya bisa menghakimi tanpa pernah tahu rasanya lapar. Di saat situasi semakin memanas, langkah sepatu yang sangat ia kenali terdengar mendekat dari arah belakang. Adrian muncul dari balik koridor, wajahnya terlihat tegang dan rahangnya mengeras. Ia tampaknya mendengar sebagian dari keributan itu. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Suara Adrian terdengar sangat dingin dan penuh wibawa. Siska dan teman-temannya seketika terdiam, wajah mereka menjadi pucat pasi dalam sekejap. Adrian menatap Arini dengan sorot mata yang penuh rasa bersalah yang mendalam. Ia berniat menolong, namun ia sadar bahwa kehadirannya di sana justru semakin memperkuat kecurigaan orang-orang yang picik. Adrian ingin menjelaskan bahwa ia mengagumi etos kerja Arini, namun ia tahu kata-kata itu justru bisa menjadi bumerang. Adrian mendekat ke arah Arini, mencoba memberikan perlindungan secara tidak langsung melalui kehadirannya. Arini, ikut ke ruangan saya sekarang. Ada berkas administrasi yang harus segera diselesaikan, ucapnya dengan nada setegas mungkin untuk mengusir kerumunan. Arini mengikuti langkah Adrian dengan kepala tertunduk, sementara bisikan di belakangnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa terjebak dalam pusaran yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Adrian sendiri merasa sangat menyesal karena niat baiknya untuk membantu mahasiswa berprestasi justru menciptakan badai fitnah. Ia baru menyadari bahwa dalam dunia yang penuh prasangka, sebuah kebaikan seringkali dianggap sebagai sebuah rencana terselubung yang jahat. Setibanya di ruang dosen yang sunyi, Arini tidak sanggup lagi menahan emosinya yang memuncak. Ia menatap Adrian dengan mata yang basah oleh air mata kekecewaan. Kenapa Bapak melakukan ini semua? Bapak telah menghancurkan satu-satunya hal berharga yang saya miliki, yaitu harga diri saya, bisik Arini dengan suara yang bergetar hebat.
Adrian terdiam, tangannya mengepal di sisi meja kayu itu. Ia melihat kehancuran di mata mahasiswi itu, sebuah luka batin yang ia ciptakan tanpa sengaja. Adrian menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan masalah ekonomi Arini, tapi juga dengan stigma sosial yang sangat kejam. Ia merasa gagal melindungi seseorang yang sangat ia hargai karena keberaniannya berjuang sendirian. Keheningan di ruangan itu terasa sangat menyesakkan dada. Arini merasa ingin lari sejauh mungkin, meninggalkan kampus dan segala mimpinya yang kini terasa sangat hambar. Namun, di saat ia berbalik untuk pergi meninggalkan ruangan, Adrian mengucapkan sesuatu yang membuatnya terpaku di tempat. Saya tidak pernah mengasihani Anda, Arini. Saya menghormati perjuangan Anda lebih dari siapapun yang ada di kampus ini. Kata-kata itu menggantung di udara, memberikan sedikit kehangatan di tengah badai yang sedang menderu. Namun, apakah rasa hormat saja cukup untuk membungkam mulut-mulut kejam di luar sana? Arini menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai, dan kali ini lawannya bukanlah kemiskinan, melainkan kebencian dari orang-orang. Arini melangkah keluar dengan perasaan yang tak menentu. Ia melihat ke arah gerbang kampus, bertanya-tanya apakah ia masih punya tempat di sini esok hari. Di sisi lain, Adrian menatap punggung Arini yang menjauh dengan tekad baru yang mulai tumbuh di hatinya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar memborong dagangan jika ia benar-benar ingin menolong Arini tanpa menghancurkan dunianya. Namun, sebuah ancaman baru mulai muncul dari pihak birokrasi kampus yang mulai mendengar desas-desus hubungan mereka yang dianggap melanggar aturan. Rahasia apa lagi yang akan terungkap dan menguji integritas mereka berdua di tengah badai prasangka yang semakin menggila? Apakah pengorbanan Arini selama ini akan berakhir sia-sia karena sebuah fitnah? Arini melangkah gontai meninggalkan gerbang kampus yang dingin. Kata-kata Siska masih terngiang di telinga, menyakitkan seperti sayatan sembilu. Ia ingin segera sampai ke rumah dan bersembunyi. Namun, di perempatan jalan, matanya menangkap siluet sedan hitam yang ia kenali. Mobil hitam itu melaju perlahan menuju kawasan pinggiran yang kumuh, bukan ke arah perumahan elit. Rasa penasaran itu kini mengalahkan rasa lelahnya. Dengan hati-hati, ia mengikuti arah mobil itu dari kejauhan agar tidak terlihat oleh sang pengemudi. Mobil berhenti di depan bangunan tua bertuliskan, Panti Asuhan Kasih Bunda. Arini terpaku di balik pohon, memperhatikan dengan napas tertahan. Pintu mobil terbuka, dan Adrian keluar membawa beberapa kantong besar berisi gorengan yang ia borong dari Arini tadi sore. Tak ada jas rapi atau wajah dingin. Pria itu hanya mengenakan kaos santai. Puluhan anak kecil berlarian keluar, menyambutnya penuh kegembiraan. Wajah Adrian yang biasanya kaku kini melunak. Ia tertawa lebar sambil membagikan makanan itu satu persatu ke tangan mereka. Pemandangan itu membuat dada Arini sesak. Ada rasa malu menyerang. Selama ini ia mengira Adrian memborong dagangannya hanya karena kasihan atau motif tersembunyi. Ternyata, Adrian sedang membangun jembatan kebahagiaan bagi anak yatim menggunakan hasil keringat Arini. Arini menyadari bahwa gorengan yang ia buat telah menjadi berkah bagi perut-perut lapar. Air mata yang tadi ia tahan karena amarah, kini jatuh karena rasa haru yang luar biasa menyentuh kalbunya. Harga dirinya kini terasa jauh lebih berarti dan berharga. Adrian duduk di lantai teras bersama anak-anak, mencicipi bakwan dingin tanpa ragu. Ia mendengarkan cerita mereka, mengusap kepala mereka, seolah ia adalah bagian dari mereka. Kemewahan mobil dan gelarnya seolah luntur. Arini tersadar telah salah menilai. Adrian bukan sekadar dosen kaya yang pamer, melainkan pria berhati luas. Di mata Arini, Adrian bukan lagi sosok menakutkan, melainkan sosok yang mengajarinya makna ketulusan tanpa perlu bicara di kelas. Ia melihat sisi lain manusia yang tak pernah ia sangka ada pada diri dosennya. Tiba-tiba, seorang anak menunjuk ke arah Arini. Adrian menoleh, matanya menangkap sosok Arini di kegelapan. Jantung Arini berdegup kencang. Ia ingin lari, namun kakinya terpaku. Adrian justru memberi isyarat agar Arini mendekat. Arini ragu, namun ia melangkah maju melewati pagar berkarat. Di bawah lampu teras yang temaram, mereka berdiri berhadapan.
Arini merasa pertahanannya runtuh sepenuhnya di hadapan ketulusan pria ini. Mereka selalu menunggu ini, ucap Adrian tenang. Arini tertunduk, suaranya nyaris hilang. Saya tidak tahu Bapak membawanya ke sini, bisik Arini lirih. Adrian tersenyum hangat. Ia menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang seberapa banyak kita memberi arti bagi orang lain. Arini merasa dunianya yang sempit terbuka. Ia belajar bahwa kemiskinan harta tidak boleh membuatnya miskin hati untuk tetap terus berbuat baik. Namun, ponsel Adrian bergetar keras. Wajahnya berubah serius saat membaca pesan. Ia menatap Arini penuh kekhawatiran. Sepertinya desas-desus di kampus telah mencapai rektorat. Masalah ini menjadi lebih besar. Adrian harus membuat pilihan sulit yang mungkin mempertaruhkan karirnya demi melindungi Arini. Arini merasakan badai besar sedang menuju ke arah mereka, mengancam ketenangan di panti asuhan ini. Apa yang akan terjadi jika kebaikan ini justru dianggap sebagai skandal besar yang menghancurkan masa depan mereka berdua nanti? Suasana di halaman panti asuhan itu mendadak hening. Adrian menatap Arini dengan tatapan yang sangat dalam. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah map plastik berisi dokumen beasiswa yayasan pribadinya. Arini, saya tidak ingin melihatmu kesulitan lagi. Ini adalah beasiswa penuh hingga kamu lulus. Bahkan termasuk biaya riset skripsimu nanti, ucap Adrian dengan suara rendah yang penuh kepedulian. Baginya, angka di dalam dokumen itu sangat kecil dibandingkan penderitaan yang ia lihat di wajah mahasiswinya. Ia ingin Arini hanya fokus belajar tanpa perlu lagi berdiri di pinggir jalan setiap sore hingga larut malam. Arini menatap map itu dengan napas tertahan. Di dalam kepalanya, bayangan tagihan UKT yang mencekik dan rasa lelah yang menghunjam tulang seketika muncul. Tawaran ini adalah jalan pintas yang sangat indah, sebuah pintu keluar dari segala himpitan ekonomi yang selama ini mengurungnya. Namun, jemarinya yang masih berbau minyak goreng terasa kaku. Ia teringat pesan ayahnya di desa bahwa kehormatan seorang manusia tidak terletak pada seberapa banyak bantuan yang ia terima, melainkan pada seberapa kuat ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Menerima uang ini sekarang terasa seperti mengkhianati setiap tetes keringat yang telah ia curahkan di samping wajan penggorengan selama bertahun-tahun. Ia tahu bahwa harga diri adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan Adrian yang melimpah. Terima kasih banyak atas kebaikan Bapak. Tapi, saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Suara Arini terdengar lirih namun sangat tegas. Ia menarik tangannya menjauh dari map tersebut. Arini menatap mata Adrian, tanpa ada lagi rasa minder yang menghambatnya. Saya ingin ijazah saya nanti murni hasil dari kerja keras saya sendiri, bukan dari belas kasihan orang lain, bahkan dari orang sebaik Bapak. Ada sebuah kebanggaan yang membuncah di dadanya saat kata-kata itu terucap. Ia menyadari bahwa harga dirinya jauh lebih mahal daripada nominal angka di dalam beasiswa tersebut. Ia memilih untuk tetap menjadi gadis penjual gorengan, daripada menjadi mahasiswi yang berutang budi secara berlebihan dan kehilangan jati dirinya yang asli. Adrian terpaku, terdiam 1000 bahasa mendengar penolakan tersebut. Selama ini, ia terbiasa melihat orang-orang yang berebut mendekatinya hanya demi keuntungan finansial atau jabatan. Namun, di hadapannya sekarang berdiri seorang gadis mungil yang dengan berani menolak kemudahan demi sebuah integritas yang suci. Kekaguman Adrian berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan bermakna. Ia merasa Arini telah memberinya pelajaran hidup yang tidak pernah ia dapatkan di bangku kuliah luar negeri manapun. Ia melihat cahaya di mata Arini, sebuah api semangat yang tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh kemiskinan atau cemoohan orang lain yang tidak pernah tahu arti perjuangan hidup yang sebenarnya. Saya sangat menghormati keputusanmu, Arini. Kamu adalah orang paling jujur yang pernah saya temui selama hidup saya, ucap Adrian dengan nada yang tulus. Ia menyimpan kembali dokumen itu tanpa rasa tersinggung sedikitpun. Namun, di balik rasa kagumnya, Adrian menyimpan kekhawatiran yang sangat besar. Berita tentang pertemuannya dengan Arini di luar kampus sudah mulai menyebar di kalangan petinggi universitas, melalui foto-foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia tahu bahwa meskipun niatnya tulus, dunia luar seringkali melihat segalanya dari sisi yang sangat gelap, jahat,
dan penuh prasangka buruk yang bisa menghancurkan karir serta masa depan mereka berdua. Malam semakin larut, dan Arini pamit untuk pulang dengan hati yang terasa jauh lebih ringan meskipun bebannya masih ada. Ia berjalan menyusuri trotoar dengan keyakinan baru, bahwa ia mampu melewati badai ini sendirian, tanpa harus mengorbankan prinsip hidupnya. Namun, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya dari nomor yang sama sekali tidak dikenal. Pesan itu berisi sebuah ancaman bahwa identitasnya dan kedekatannya dengan Adrian akan segera dilaporkan ke Komite Etik kampus besok pagi, dengan tuduhan gratifikasi nilai. Arini terhenti, jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Siapakah orang yang begitu tega ingin menghancurkan mimpinya tepat di saat ia merasa baru saja menemukan jati dirinya? Badai yang ia takuti ternyata datang lebih cepat dan jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan sebelumnya, mengancam untuk menghapus semua mimpinya dalam satu malam. Pagi itu, kampus terasa seperti medan perang bagi Arini. Setiap mata yang memandang seolah membawa belati prasangka yang siap menusuk jantungnya. Di papan pengumuman digital gedung utama, foto dirinya yang sedang memegang sodet di depan gerobak gorengan tersebar luas. Foto itu sengaja disandingkan dengan foto Adrian yang sedang memberikan amplop coklat kepadanya, lengkap dengan tulisan provokatif tentang skandal dosen dan mahasiswi. Siska berdiri di tengah kerumunan mahasiswa, memprovokasi teman-temannya dengan tawa kemenangan yang melengking. Lihat, ini dia pahlawan kampus kita, yang diam-diam punya cara kotor untuk mencuri perhatian dosen Sultan. Teriak Siska sambil menunjuk ke arah Arini yang baru saja tiba. Arini merasa dunianya seolah terhenti seketika. Ia ingin berlari dan bersembunyi, namun kakinya terasa tertanam kuat di lantai semen yang dingin. Hinaan itu mulai mengalir deras, merobek sisa-sisa keberanian yang ia bangun semalaman. Ia melihat beberapa dosen berjalan melewati kerumunan itu dengan wajah penuh kekecewaan, seolah membenarkan fitnah yang sedang berkembang liar. Di titik paling rendah itu, Arini merasa semua mimpinya untuk lulus dengan kepala tegak akan segera berakhir secara tragis. Ia merasa dikhianati oleh lingkungan yang seharusnya menjadi tempatnya belajar tentang kebenaran dan keadilan sosial. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang sangat berwibawa memecah kebisingan yang memuakkan itu. Adrian datang, bukan dengan ekspresi marah yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Ia berdiri tepat di samping Arini, menantang setiap mata yang menatap sinis dengan sorot mata yang tajam. "Apa yang sedang kalian tertawakan?" Suara Adrian menggema di seluruh koridor, membuat suasana mendadak sunyi senyap. Ia menatap Siska dengan tatapan sedingin es, hingga gadis itu menundukkan wajahnya ketakutan. "Apakah menurut kalian jujur bekerja keras demi pendidikan adalah sebuah aib? Ataukah kalian merasa lebih mulia hanya karena tangan kalian tidak pernah kotor oleh minyak?" Adrian menjelaskan di depan semua orang bahwa Arini adalah mahasiswi paling berintegritas yang pernah ia temui selama mengajar. Ia membongkar fakta bahwa gorengan yang ia beli setiap sore sebenarnya ia bagikan ke panti asuhan, dan Arini adalah sosok yang ia hormati karena ketangguhannya dalam bertahan hidup. Namun, Adrian tidak berhenti di sana. Ia menantang siapapun yang meragukan nilai Arini untuk memeriksa ulang setiap lembar jawaban ujiannya yang selalu sempurna tanpa bantuan siapapun. Ia memberikan pidato singkat yang sangat menyentuh tentang bagaimana etos kerja lebih berharga daripada sekadar status sosial atau tumpukan harta yang diwariskan. Mendengar pembelaan yang begitu tulus, Arini merasa sebuah kekuatan baru mengalir deras di nadinya. Ia melangkah maju ke depan kerumunan, melepaskan masker yang selama ini ia gunakan untuk bersembunyi dari kenyataan pahit. "Ya, saya adalah penjual gorengan itu," ucap Arini dengan suara yang lantang dan stabil. "Saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah meminta-minta, dan saya tidak pernah menjual harga diri saya untuk sebuah nilai kuliah. Jika jujur mencari nafkah dianggap sebagai skandal, maka saya lebih memilih menjadi pedagang selamanya daripada menjadi mahasiswa yang hanya bisa menghina perjuangan hidup orang lain." Seluruh koridor terdiam, terpesona oleh keberanian luar biasa yang terpancar dari wajah gadis itu. Keadaan berbalik seketika seperti arus sungai yang deras. Sorot mata yang tadinya penuh hinaan kini berubah menjadi rasa kagum yang mendalam dan rasa malu yang menghujam. Siska terdesak ke belakang, menyadari bahwa ia baru saja mempermalukan dirinya sendiri di hadapan publik.
Arini berdiri tegak dengan mata yang kini bersinar terang, menyadari bahwa ia tidak perlu lagi bersembunyi di balik bayang-bayang kegelapan. Ia telah memenangkan pertempuran paling berat dalam hidupnya, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan kejujuran yang murni. Adrian menatapnya dengan senyum bangga, menyadari bahwa gadis di hadapannya telah tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih besar dari sekadar seorang mahasiswa teladan. Namun, di tengah kemenangan moral itu, seorang staf birokrasi kampus mendekat dengan raut wajah yang sangat kaku dan dingin. Ia memberikan sebuah surat resmi dari rektorat yang meminta Adrian dan Arini segera menghadap untuk memberikan klarifikasi akhir di depan Dewan Etik. Meskipun fitnah telah terpatahkan secara sosial, aturan kampus tentang hubungan antara dosen dan mahasiswa tetap menjadi bayang-bayang hitam yang mengancam karir Adrian. Arini menyadari bahwa perjuangan mereka belum benar-benar berakhir di sini. Apakah kejujuran Arini cukup kuat untuk menyelamatkan posisi Adrian? Ataukah pengabdian sang dosen sultan akan berakhir tragis karena rasa naksirnya yang kini menjadi rahasia umum di seluruh kampus? Ruang sidang etik universitas itu terasa hampa dan sangat dingin, jauh lebih mencekam daripada suasana jalanan saat hujan badai mengguyur gerobak gorengannya. Arini berdiri di tengah ruangan dengan punggung tegak, sementara di hadapannya duduk para petinggi kampus yang menatap dengan penuh selidik. Di sampingnya, Adrian tetap tenang, meski ia tahu karir akademiknya yang cemerlang sedang dipertaruhkan hari itu. Tuduhan gratifikasi nilai dan hubungan tidak profesional membayangi mereka tanpa ampun. Namun, Adrian tidak gentar sedikit pun. Ia mengeluarkan seluruh catatan bimbingan dan hasil ujian Arini yang menunjukkan bahwa setiap angka yang didapat adalah hasil murni dari kecerdasan dan ketekunan Arini sendiri. Saya tidak pernah memberinya jalan pintas, karena Arini adalah orang yang terlalu bangga untuk menerima itu, ucap Adrian dengan suara berat yang menggetarkan seluruh ruangan tersebut. Ketegangan itu akhirnya mencair ketika Dewan Etik melihat bukti-bukti yang sangat transparan. Keberanian Arini untuk tetap jujur bekerja keras, meski difitnah justru menjadi poin yang sangat dihargai oleh para penguji. Mereka menyadari bahwa Arini adalah representasi nyata dari mahasiswa yang memiliki daya juang tinggi. Kasus itu akhirnya ditutup dengan pembersihan nama baik bagi keduanya tanpa syarat apapun. Adrian merasa sangat lega, namun ia sadar harus tetap menjaga jarak profesional hingga Arini benar-benar lulus. Ia menghormati prinsip Arini, dan Arini pun menghargai posisi Adrian. Mereka sepakat membiarkan waktu menjawab segala rasa yang mulai tumbuh di antara aroma minyak goreng dan ruang perpustakaan yang sunyi. Beberapa bulan kemudian, sinar matahari pagi menyentuh jubah toga yang dikenakan Arini dengan sangat anggun. Tidak ada lagi aroma asap atau noda minyak di bajunya. Hari itu, ia berdiri di panggung utama sebagai lulusan terbaik dengan predikat cum laude. Di kursi undangan, kedua orang tuanya menangis haru, melihat putri mereka berhasil menaklukkan kerasnya dunia dengan tangan yang dulu setiap sore berlumuran tepung. Arini merasa hatinya penuh syukur. Ia membuktikan bahwa kemiskinan hanyalah kondisi sementara, namun mentalitas pejuang adalah kekayaan selamanya. Saat menerima ijazah, ia melirik barisan dosen dan menemukan Adrian yang menatapnya dengan binar mata penuh rasa bangga. Setelah upacara wisuda, Arini berjalan menuju taman kampus yang tenang. Ia tidak lagi melihat Adrian sebagai dosen yang harus ia segani dengan penuh jarak, melainkan sebagai pria yang telah menjadi saksi bisu perjuangannya yang paling pahit. Adrian menghampirinya dengan buket bunga mawar putih yang indah. "Sekarang, kamu bukan lagi mahasiswi saya, Arini," ucap Adrian lembut. Ia berlutut di hadapan Arini, di depan orang tua Arini yang menyaksikan dengan haru. "Maukah kamu mengizinkan saya untuk terus mendampingi setiap langkahmu di masa depan sebagai teman hidup?" Arini tertegun, air mata bahagianya jatuh. Ia menyadari bahwa cinta tulus datang dari rasa hormat atas integritas. Ia menerima lamaran itu, menyadari bahwa gerobak gorengan itu adalah saksi bisu yang mempertemukannya dengan takdir terbaik. Mereka disatukan oleh kejujuran yang tidak akan pernah luntur oleh waktu. Arini tersenyum, menyambut masa depan yang cerah di bawah langit kampus yang menjadi saksi kemenangan sebuah perjuangan dan ketulusan hati.